إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس جماعة Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang muslim tentu akan merasa gembira dengan kegembiraan kaum muslimin. Demikian pula seorang mukmin akan merasa sedih apa-apa yang menyebabkan kaum muslimin yang lainnya juga mendapatkan kesedihan. Seorang muslim akan ikut bersedih dan ikut merasakan apa-apa yang dirasakan oleh kaum muslimin yang lainnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Bahwasanya perumpamaan orang yang beriman itu dalam kasih sayang mereka dan juga dalam kecintaan mereka kamathalil jasadi, seperti perumpamaan satu jasad, idza ishtaka minhu 'udhun, jika sebahagian dari tubuh jasad tersebut merasakan sesuatu berupa sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, maka seluruh jasad ikut merasakan sakit dan merasa demam terhadap apa yang menimpa dari sebagian tubuhnya tersebut. Orang yang beriman walaupun di tempat yang jauh, jika dia mendengarkan saudaranya di sana merasakan sakit, maka dia pun ikut merasa sakit. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, man lam yasurruhul muslim, man lam yasurru ma yasurrul mu'minin wa yasurru ma yasurrul mu'minin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak merasakan kegembiraannya orang-orang yang beriman, ataupun tidak merasakan penderitaan apa yang diderita oleh kaum muslimin lainnya, falaysa minhum, maka orang itu bukan bagian dari mereka. Ya subhanallah. Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ada hubungan, ikatan yang apabila mereka senang dia pun ikut senang,
kalau mereka sakit, dia pun akan merasakan sakit itu. Di hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'duhum ba'dha." Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, antara sebagian dengan yang lain itu saling menguatkan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah ya ciri seorang mukmin, prinsip seorang mukmin, bahwa mereka senang dengan apa yang menyenangkan saudaranya, dan mereka juga merasa sakit dengan apa yang menyakiti saudaranya. Dan berhati-hati kita merasa senang dan merasa gembira terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah bagian daripada kemunafikan, wal iyadu billah. Nah, seperti dikatakan oleh para ulama kita seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, waspada, jangan sampai kita merasa senang dengan penderitaan yang diderita oleh kaum mukminin, karena itu bukan ciri seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu dia senang dengan apa yang menyenangkan saudaranya, dan dia akan ikut tersakiti dengan apa yang menyakiti saudaranya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan sebulan ini ataupun hampir sebulan ini kita mendengarkan berita yang tidak perlu diragukan lagi tentang keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, khususnya di kota Gaza ataupun Gaza. Nah, berupa penyerangan terhadap orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana mereka membunuh anak-anak, membunuh para wanita, nah, orang-orang tua, bahkan mereka juga menyetop suplai listrik masuk, sehingga bagaimana keadaan rumah sakit yang ada di sana, ya, dalam keadaan mereka menderita. Apakah kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka? Jika kita ikut merasakan penderitaan yang diderita oleh mereka, maka bersyukur, itu tanda keimanan. Tetapi kalau kita biasa-biasa saja, apalagi kalau senang, merasa bahagia, maka ini keimanan kita dipertanyakan, jemaah sekalian. Nah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita mempersiapkan diri kita, keimanan kita yang paling pokok inti adalah keimanan, untuk menghadapi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, karena mereka itu tidak akan pernah senang kepada kaum muslimin sampai kita mengikuti apa yang mereka lakukan, melakukan kesyirikan, kekufuran. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah senang, wahai kalian kaum muslimin, sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa yang bisa kita lakukan jemaah sekalian? Yang kita jauh dari mereka, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan berputus asa. Masih ada cara yang Allah siapkan untuk kita, yaitu dengan berdoa. Berdoa, bersungguh-sungguh berdoa. Setiap kita kali berdoa, setiap kali kita berdoa, sisipkan, bahkan jadikan doa utama kita buat mereka. Nah, siapa yang bangun sholat witir, sholat tahajud di waktu malam, nah, jangan lupakan mereka, saudara-saudara kita. Nah, setiap kali kita berdoa dalam ruku ataupun sujud kita, ataupun selesai sholat 5 waktu, jika ada di antara kita yang berdoa, minta kepada Allah agar Allah menghancurkan orang-orang Yahudi dan siapa saja yang bekerja sama dengan mereka dalam membantai kaum muslimin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Naam.
Dan sebelum kita jamaah sekalian, hari-hari ini kita dengar banyak orang-orang yang mengajak untuk memboikot sebahagian benda-benda yang itu halal untuk kita gunakan. Perkara seperti ini kita kembalikan kepada para penguasa kita, pemerintah kita, para ulama kita. Nah, karena pada asalnya sesuatu adalah halalnya untuk kita gunakan. Tapi ketika pemerintah mengiyakan dan ada maslahat, nah kita ikuti. Adapun kalau hanya sekedar golongan orang-orang tertentu yang mengajak kita untuk memboikot sebagian produk yang wallahu alam apa benar atau tidak, sementara kita membutuhkannya, ya mungkin jamaah sekalian ini adalah perkara yang berbahaya. Karena jangan sampai kita mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam perkara-perkara seperti ini, tetap kewajiban kita dalam mengembalikan perkaranya kepada para penguasa dan para ulama kita. Bagaimana fatwa para ulama yang diketahui, diakui keilmuan mereka, demikian pula bagaimana sikap-sikap pemerintah kita. Karena ini tentu bagian daripada jihad fisabilillah. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-imamu junnatun yuqatalu min wara'i. Seorang pemimpin adalah junnah, perisai tameng yang dengannya dari belakang mereka, di bawah kepemimpinan mereka kita berjihad. Sehingga tetap perkara-perkara besar seperti ini kita kembalikan kepada pemerintah kita dan para penguasa kita, bukan perorangan, bukan kelompok yang mengajak perkara-perkara seperti ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, ketika ada sebagian kaum muslimin di sebagian tempat yang mendapatkan tindakan kezaliman dari para musuh, adalah untuk qunut nazilah. Dan ini alhamdulillah para ulama kita telah memberikan fatwa. Demikian pula juga pemerintah melalui Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk kita qunut nazilah. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau qunut nazilah di setiap salat 5 waktu, bukan hanya waktu subuh saja. Jamaah sekalian, qunut ini di setiap salat 5 waktu. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kaum mukminin, agar Allah menjaga mereka dan menghancurkan dan membinasakan musuh-musuh Islam. Sehingga Nabi pun qunut nazilah selama sebulan penuh, di mana sebagian dari para penghafal Al-Qur'an diundang untuk mengajari mereka, untuk dakwah, ternyata dikhianati dan dibunuh oleh musuh. Sehingga Nabi sallallahu pun qunut selama 1 bulan penuh di rakaat terakhir setelah bangkit beliau dari rukuk. Siapa yang jadi imam ataupun salat sendiri, silahkan qunut nazilah baik waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus menerus selama 1 bulan ataupun selama berakhir. Ya, diperkirakan bahwa sudah selesai dan sudah terbalaskan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali di hari salat Jumat tidak ada penukilan bahwasanya beliau qunut nazilah di hari Jumat, karena para ulama telah menyebutkan bahwasanya di antara tempat untuk mendoakan mereka adalah pada saat khutbah terakhir ataupun sebelum turunnya khatib untuk kita mendoakan mereka. Inilah di antara hal-hal yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka di setiap kita kali berdoa ataupun pada qunut nazilah. Dan barang siapa yang mampu memberikan bantuan berupa harta, lakukan. Dan dia benar-benar mencari ya orang-orang yang terpercaya, yang benar-benar ya terpercaya, kuat dugaan kita bahwa mereka menyerahkannya sampai kepada mereka. Karena jangan sampai kita juga menyerahkan uang-uang tersebut, harta-harta tersebut, ternyata dipakai kampanye. Hati-hati. Nah, serahkanlah kepada orang-orang yang bertanggung jawab, yang benar-benar kita percayai, yang mereka punya hubungan dengan orang-orang di sana. Adapun sembarangan menyerahkannya kepada setiap orang yang ada di jalan-jalan yang kita tidak mengetahui keadaan mereka, maka ini berhati-hati.
Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya orang-orang Yahudi sejak dahulu mereka adalah para pembunuh. Bukan hanya membunuh orang-orang yang biasa, mereka tega membunuh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Allah mengatakan afakullama, apakah setiap kali? Itu menunjukkan bahwa mereka sering-sering melakukan, bukan hanya sekali dua kali. Bahkan disebutkan oleh Al-Baydawi dalam tafsirnya pada penafsiran ini bahwasanya mereka telah membunuh 70 nabi, lebih 70 nabi. Afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap kali datang kepada kalian wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Bani Israel, seorang rasul yang ajakan mereka, dakwah mereka tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kalian. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, kalian menyombongkan diri. Na'am istakbartum fa fariqan kadzdzabtum, sekelompok kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sekelompok lagi kalian bunuh. Ini menunjukkan bahwasanya sejak dahulu orang-orang Yahudi adalah para pembunuh. Ya, kalau mereka tega membunuh para nabi dan rasul, orang yang paling mulia di kalangan manusia, maka bagaimana kalau yang orang-orang biasa seperti kita? Bagaimana lagi kalau orang biasa hanya seperti orang di Palestina atau seperti kita? Hati-hati, jangan sampai kita membuatkan penghubung dari Tel Aviv ke Jakarta sampai ke Indonesia ini orang-orang yang mendatangkan orang-orang Yahudi. Hati-hati, jangan sampai ada orang Yahudi masuk dengan berpakaian Muslim seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah, orang-orang Rafidhah, mereka ini adalah jembatannya orang-orang Yahudi untuk merusak kaum muslimin. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita memboikot produk-produk mereka, yang paling penting kita boikot jemaah sekalian adalah akhlak adabnya mereka. Naam, gaya mereka. Jangan sampai sebagian orang di hari-hari ini bersemangat untuk memboikot ini, boikot itu, ternyata perilakunya seperti dusta. Orang Yahudi sedang berdusta, sedang berpura-pura, dia tidak boikot. Nah, yang paling penting bagi kita jemaah sekalian, mari kita memboikot akhlak mereka, adab mereka, akidah mereka. Kesyirikan, kekufuran yang ada mereka jemaah sekalian, inilah pelanggaran yang lebih besar, melebihi pelanggaran mereka terhadap apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Nah, karena dosa syirik, kekufuran jauh lebih besar daripada dosa pembunuhan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka ya rabbana an tansura ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina min al-muslimina fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma arham amwatahum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara, Allahumma dammirhum tadmira, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaqin, Allahumma zalzilhum zilzala, Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim, Allahumma harrir masjid al-aqsa min al-yahudi wan nasara, Allahumma harrir masjid al-aqsa min al-yahudi wan nasara, innaka ala kulli syai'in qadir, walhamdulillahi rabbil alamin.